Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Niamika Mahirma atau biasa dipanggil Hirma. Aku dari program studi Bimbingan Non-Konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa kita panggil UHAMKA. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi tentang interaksi sosial, dimulai dari pengertiannya, cara terjadinya, dasar langsungnya, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih kenapa sih aku memilih Prodi BK di FKIP UHAMKA ini. Alasan aku untuk masuk ke Prodi BK FKIP UHAMKA ini karena di BK FKIP UHAMKA ini akreditasinya udah unggul loh teman-teman. Tapi selain akreditasinya yang udah unggul, fasilitas di FKIP UHAMKA ini juga nggak kalah keren. Di kampus ini sudah menggunakan smart classroom, discussion room, auditorium untuk kegiatan seminar, webinar, atau kegiatan kampus lainnya, lab micro teaching, lab BK, lab seni dan musik, masjid yang luas, geraha mahasiswa, parkiran yang luas, wifi gratis di seluruh area kampus. Di kampus ini juga sudah menggunakan lift ya teman-teman, taman terbuka hijau, dan untuk teman-teman yang merantau, di sini juga disediakan asrama. Dan sebenarnya masih banyak lagi fasilitas kampus di FKIP UHAMKA ini. Nah, kita langsung lanjut untuk masuk ke dalam materi teman-teman, yaitu materi tentang interaksi sosial dalam bimbingan non-konseling. Coba deh dalam satu hari aja, berapa kali sih teman-teman berinteraksi dengan orang lain? Entah itu sekedar ngobrol, ngechat teman atau keluarga, minta tolong ke orang lain, atau sekedar senyum kepada orang lain. Nah, tanpa teman-teman sadari, itu semua termasuk ke dalam interaksi sosial loh. Jadi apa sih sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial menurut Haq dan Misnawi adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di mana tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki individu yang lain. Contohnya itu ketika kamu sedang berdiskusi dengan teman kelas, ketika kamu ikut organisasi kemahasiswaan, dan ketika kamu bekerja sama dengan teman saat mengerjakan tugas kelompok. Itu semua termasuk ke dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan antara satu orang atau lebih dengan percakapan yang saling mengerti tujuan masing-masing. Kontak sosial dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bisa terjadi antara sesama individu dengan individu, bisa terjadi pula dengan individu dan kelompok, dan bahkan juga bisa terjadi antara kelompok dan kelompok. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kedua jenis komunikasi ini berperan sebagai media yang dapat memahami dan menafsirkan perasaan dan pikiran orang lain. Selanjutnya yaitu ada dasar berlangsungnya interaksi sosial. Dasar berlangsungnya interaksi sosial terletak pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dalam relasi. Sebagaimana diungkap dalam penelitian sosiologi, yaitu interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara perorangan dengan perorangan, perorangan dan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa proses interaksi sosial tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses sosial di mana seseorang meniru perilaku orang lain. Selanjutnya, ada faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh psikis dari orang lain yang diterima tanpa kritik. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Selanjutnya, ada faktor simpati. Faktor simpati adalah perasaan yang muncul secara emosional tanpa pemikiran logis. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Dari pembahasan materi yang udah aku sampaikan di atas, ada studi kasus dari jurnal yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat dalam kehidupan kampus, interaksi sosial itu nggak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang yang mudah bergaul, tapi ada juga yang merasa canggung, minder, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini diteliti dalam sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Salimatul Islamiyah, Anissa Nurul, Yusra Fizah dan Arlina tahun 2024 dalam jurnal Gispendiora, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora yang berjudul Memahami Interaksi Sosial Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Studi kasus di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa menghadapi kesulitan dalam melakukan interaksi sosial, terutama karena tugas akademik yang berat, persaingan antar mahasiswa, serta perbedaan budaya dan latar belakang sosial. Faktor-faktor ini membuat sebagian mahasiswa merasa canggung untuk berkomunikasi, takut salah bicara, atau khawatir dinilai negatif oleh teman-teman kelasnya. Akibatnya, kemampuan mereka untuk menjalin hubungan sosial menjadi terhambat. Jadi, dari studi kasus yang dilakukan oleh Salimatul Islamiyah dan kawan-kawannya tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan akademik mereka. Beban tugas yang berat, persaingan, dan perbedaan latar belakang budaya bisa menjadi penghambat terjadinya interaksi sosial yang efektif. Karena itu, peran layanan bimbingan dan konseling penting untuk membantu individu mengembangkan kemampuan sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau interaksi sosial itu ternyata hal yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita berkomunikasi, memahami orang lain, sampai membangun hubungan yang sehat, semuanya butuh proses interaksi sosial yang baik. Sebagai mahasiswa BK, kita nggak cuma belajar tentang hubungan antar manusia, tapi juga belajar gimana sih caranya menjadi pendengar yang empatik, bisa memahami perasaan orang lain, dan membantu mereka berkembang secara positif. Karena pada akhirnya tugas seorang calon konselor itu bukan cuma memberikan nasihat, tapi juga menciptakan ruangan aman bagi orang lain untuk berinteraksi, terbuka, dan menemukan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bermanfaat. Saya Niami Kamila Hirmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.